Mudah-mudahan guru kita masih ingin ini mic di tengah Pak. Ya, silakan Pak. Langsung ada mic di tengah. Singkat padat Pak. Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Saya nama Bali Zaini, Nengah Sutarka. Sudah mualaf dari tahun 90. Tadi dijelaskan sama Pak Ustaz, Pak Kiai Haji adalah tentang rezeki. Rezeki itu kan datangnya bukan dikatakan uang saja. Kita bernapas, kita melihat, kita bergerak dan lain sebagainya, itulah suatu rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi dalam kenyataan ini, di dunia nyata kita lihat orang yang sering melaksanakan kewajiban perintah Allah, menjalankan 5 waktu dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang-orang yang sering berhura-hura, anggaplah lupa dengan kewajibannya dia. Tapi dalam hal ini yang bersangkutan malah itu yang secara fisik sehat, secara materi dia bisa dilengkapi dan cukupi. Yang ingin saya tanyakan pada narasumber adalah apakah ini bisa dikategorikan asap dari Allah atau bagaimana? Begitu saja Pak. Terima kasih. Ini maksudnya untuk orang yang sering ibadah. Ya sering ibadah, ya malah itu sering diberikan cobaan-cobaan. Yang bercobaan, apakah berupa sakit, apakah berupa materi dan lain sebagainya. Apakah itu suatu teguran dan lain sebagainya dari Istidraj ya. Baik Bapak, Bapak siapa tadi? Ya. Bapak siapa namanya? Nama saya Nengah Sutarka dari Bali. Ya. Ya. Baik, makasih Pak Santa ya. Pak Tanta ya. Beliau memeluk Islam sejak tahun 1990 dan alhamdulillah terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita di majelis ini beritikaf dan mengikuti kajian. Beliau menanyakan rezeki ini bukan hanya materi dan uang saja Kiai, tapi banyak orang yang suka ibadah, hidupnya susah, tapi orang yang ya mungkin ibadahnya kurang ini tapi hidupnya penuh dengan limpahan. Rezeki atau apa ini cobaan atau istidraj atau apa? Fadal Kiai. Baik, luar biasa nih pertanyaan dari Bapak Tanta. Alhamdulillah, insya Allah kita senantiasa dalam petunjuknya ya Pak. Bapak sejak 1990 bersyahadat sebagai seorang Muslim. Baik, ini nyata. Pertanyaan Bapak Tanta, mungkin banyak pula kita bertanya, hati kita iya ya. Kenapa ada orang yang enggak ibadah atau sekedarnya malah diberikan karunia rezeki melimpah ruah. Namun ada orang yang tekun, maka biasa-biasa saja, bahkan seolah hidupnya terasa sulit dan terhimpit. Ini rumus yang saya dapat dari kitab Ihya Ulumuddin terkait rezeki. Al-Imam Al-Ghazali menuturkan, langsung saya terjemah saja. Ketahuilah, ini kalimat dari Imam Al-Ghazali. Ketahuilah Allah akan berikan rezeki pertama. Rezeki itu diberikan dengan mudah, melimpah, berkecukupan kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karenanya setiap Jumat tuh ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Yang kedua, rezeki Allah berikan kepada kebalikannya. Kepada kebalikannya. Ini yang tadi Bapak maksud, padahal jauh dari Allah, padahal kok ini yang kedua diberi. Yang nanggung, nah saya kencengin deh. Yang nanggung ini yang repot, yang ragu-ragu. Di antara keduanya itu ragu-ragu. Takwanya gantung, keyakinannya juga gantung. Zikir sih zikir, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Zikir kelihatannya takwa, kelihatannya, tapi hatinya at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Hatinya tidak total bergantung kepada Allah. Qur'annya rajin, sholatnya rajin, sholawatnya rajin. Hatinya tidak bergantung kepada Allah. Dia baca sholawat sekian ribu kali, kok belum ya? Goyah, ragu, bantet. Kata Imam Ghazali, ini yang sering kita lihat, kelihatannya takwa jadi susah. Karena tidak mantap ma'rifatullahnya. Tapi kalau betul-betul mantap, surat At-Talaq, janji Allah benar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mantap takwanya pada Allah, diberi mudah jalan keluar urusannya. Rezeki datang dari jalan yang enggak diduga-duga. Oh, banyak kan enggak diduganya malah. Covid lagi awal-awal banyak orang stres. Kalau yang mantap pada Allah tetap saja enggak berubah rezekinya, itu bahkan lebih. Nah, jadi harus mantap hati kita pada Allah. Karenanya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati tentram. Dan sebelumnya wallazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman itu tentram hatinya dikarenakan berzikir pada Allah. Yang zikir hatinya ingat pada Allah. Kalau udah tentram, ada kesedihan enggak? Tenang aja. Makanya orang yang basih, bahagia, gembira karena lagi lapang rezekinya, belum dikatakan orang yang hebat. Ketika lagi sulit dia tetap nyaman, tersenyum, mantap pada Allah. Tuh, sama saja untuk orang bertakwa, jaya, pailit, sehat, sakit, dimanapun kedudukannya berada, dia tetap bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, jadi ya Pak ya, itu betul. Namun asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik loh untukmu. Udah takwa kok belum ya? Allah masih menikmati doa-doamu. Ada saat waktu tertentu nanti yang diijabah. Dan kalau diukur dengan materi Pak, dia ibadah secara materi biasa saja. Itu kalau dikalkulasi, itu sesungguhnya dia mendapatkan karunia besar. Tapi kalau hitungannya materi, kelihatannya kalah. Tapi kalau hitungannya keimanan, walaupun dia sudah tekun beribadah, ya, tapi secara ekonomi sulit. Kemudian yuk sama-sama pakai logika, dia tetap istiqomah di jalan Allah, ajal menjemput dia meninggal membawa iman, amal soleh, takwa, lapang barzahnya. Yang ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Enggak ditanya tuh harta. Bandingkan bergelimang harta, lupa pada Allah, ajal datang menjemput, ya ternyata kendaraannya hanya kurung batang.
pakaiannya berpambar kain putih. Ya, ternyata dinding harinya ditutup dengan bambu atau papan, diuruk dengan tanah, ditinggalkan semua. Man rabbuka, di situ dia. Enak mana, Pak? Ya, jadi tadi Pak Kiai kita, kalau ada orang yang jauh dari Allah, membelakang dari Allah, diberikan mudah urusan rezeki, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diberikan sesuatu diulur. Ayo, terus diulur terus. Terus kembali nggak kepada Allah? Das, nggak juga, nggak inget juga. Biasanya nyungsepnya kacau. Begitu jatuh dia sulit bangkit lagi dan cenderung putus asa. Karenanya ta'arraf 'ala Allah birraha ya'rifka bisyiddak. Ingat Allah di kala lapang, niscaya di kala kau sulit Allah akan ingat kita. Tapi di kala lapang dia lupa Allah, di kala sulit Allah lupakan. Ketika orang di istidrat tadi diberi dia lupa, dia jatuh. Susah mendapatkan pertolongan Allah, cenderung putus asa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia ini cenderung berputus asa ketika diberikan kemudahan-kemudahan, kesulitan, dia putus asa. Wa idza massahul khairu manua, diberikan kebaikan, wah lupa. Ya. Bahkan cenderung kikir. Di surah Al-Alaq, kalla innal insana layatagha. Jangan begitu dong manusia, kau melampaui batas. Ar-ra'ahus taghna, karena merasa sudah kaya. Allah ingatkan, inna ila sungguhnya nanti kamu akan kembali kepada Rabb. Yang ditanya Rabb bukannya. Karenanya indah sekali bahwa harta anak itu ujian, ya. Bahkan illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ya Pak ya, yang Bapak maksud itu, makanya kita takwa yang mantap gitu. Coba Bapak perhatikan, saya nggak pernah ngelihat kiai-kiai yang istiqomah susah, ada nggak? Enggak, kelihatannya susah cukup. Kalau Agim bilang rezeki anak yang banyak apa yang cukup? Yes, mau beli mobil cukup, mau makan ini cukup. Betul nggak? Ya. Nah, saya coba lihat cari orang-orang yang sukses. Banyak loh Pak Haji istiqomah apa semua. Dermawan-dermawan yang luar biasa takwa. Atau kebalikannya mereka yang berpaling di istidrat, di ulur tadi. Tapi yang ngegantung, yang ragu-ragu. Maksiat jalan, taat jalan. Yang tengah-tengah berdoa pada Allah, iya, kedukun iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolong pelindung, tapi dia bergantung kepada makhluk. Nah ini ya, jadi dua saja. Tes mau yang mana kita? Tentu kita memilih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, terhindar dari jerat api neraka. Akhirnya karena waktu, saya ingin memberikan sebuah tip bahwasannya agar rezeki kita tidak terasa sulit jadinya, yang pertama adalah kita harus senantiasa husnuzon, baik sangka kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, aku Allah tergantung prasangka hamba. Ya sudahlah, ini bukan rezeki. Aku yakin
baik sangka. Hilangkan, ya Allah kok gini-gini amat, pantang. Senantiasa baik sangka. Kok aku belum ya? Oh mungkin ada waktunya nanti Allah berikan. Kok saya gini-gini aja ya? Gak apa-apa, yang penting iman masih dalam kolbu. Allah tepat kok nanti saatnya memberikan. Selalu baik sangka. Yang kedua, agar hilang kesedihan terkait rezeki, yakin percaya akan janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sudah menyerahkan segalanya pada Allah, jalan ikhtiarnya, maka dicukupkan segala keperluannya. Jangan goyang, keyakinan kita harus mantap akan janji Allah. Pertama baik sangka, yang kedua yakin akan janjinya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dijanjikan oleh jenderal, dijanjikan oleh orang kaya, kayaknya mantap betul, masa Allah sudah berjanji kita nggak percaya? Yakini janji Allah benar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti dikabulkan. Kok belum ya? Pasti kok, yakin kok. Terus yang ketiga, kuncinya agar kita hilang dari kesedihan apapun termasuk urusan rezeki, ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semogalah nantiasa kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan. Terakhir, saya tadi dapat WA nih Pak Kiai, dapat sharean, saya mau bicara tentang rezeki, dapatnya bagus. Terkait dengan rezeki di sini Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi, harta adalah rezeki yang paling rendah. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Sedangkan mendapatkan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Jalan